Halo, assalamualaikum. Oke, kita kembali di tutorial praktis. Kali ini kita akan memodelkan aliran air melalui suatu timbunan, atau kalau yang di tutorial praksisnya namanya flow through an embankment. Oke, di sini kita akan memodelkan flow only atau alirannya saja. Kita langsung inputkan aja ke sini. Sekarang kita ada di lesson yang ke-7. Di commandnya kita isi flow through an embankment. Next, di x-min 0, x max nya 23, y max nya 6, ini present dan 15 knot. Oke, sudah. Kalau kalian tentukan kliknya, klik sini. Oke, masuk ke menentukan stratigrafinya, klik di borehole. Dalam tutorial diminta untuk meletakkan di x sama dengan 2. Kemudian headnya di bawahnya x yang sama dengan 2 itu diminta untuk isi 4,5. Ini headnya 4,5. Terus kita untuk definisikan satu soil saja di sini, material pasir sand, dan kita gunakan linear elastic. Ya, kita isi materialnya, new, kita pilih sand, dan ini linear elastic trim di 20-20. Parameternya stiffness-nya 1/10⁴, Poisson ratio-nya 0,3. Oke, terus kita definisikan ground water-nya, ini standar, kita pilih medium fine. Kemudian KEKI nya from dataset, sudah, ini default saja. Klik OK. Oke, kita definisikan sand, dan kemudian di top and bottomnya kita isi sesuai dengan model yang ada di dalam tutorial, yaitu kita isi headnya 4,5, topnya 3, bottomnya 0. Oke, kemudian kita klik lagi borehole. Kita akan buat 4 borehole di sini supaya membentuk gambar timbunannya di lokasi x sama dengan 8. Ya, x sama dengan 8. Ini topnya diganti 6. Oke, nah sudah mulai terbentuk. Kemudian kita bikin lagi di x nya 10, headnya sama, di 6, topnya di 6. Nah, hanya headnya turun dari 4,5 ke 4. Oke, dan terakhir di 20. Nah, di 20 ini kita definisikan topnya ini menjadi 1 dan headnya juga 1. Klik OK, ya sudah jadi. Ini timbunannya. Kemudian kita masuk ke definisi atau generating mesh nya, karena modelnya memang hanya seperti ini dan kita hanya fokus di flow nya. Karena kita fokus di flow nya, maka kita masuk ke mode mesh. Maka rencana aliran airnya ke arah sini ya. Di sini muka air tinggi dan sini muka air rendah tadi yang sudah kita bikin, sehingga bagian sininya kita akan lebih haluskan untuk meshnya, karena kita mau menggunakan amplitude, jadi membuat animasi di bagian sininya untuk aktif pore pressure. Oke, kita klik di bagian sininya,
kita bikin kekasarannya menjadi 0,5, maka ini berwarna hijau. Oke, kemudian kita generate mesh-nya, kita pilih yang fine di sini, klik OK, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, kalian akan lihat bedanya jika bagian sini kita perhalus. Kita bisa klik view mesh-nya. Ya, bagian sininya kelihatan lebih rapat untuk hasil mesh-nya dibandingkan dengan yang sisi kanan ya. Oke, kita close saja. Sekarang langsung masuk ke stage construction. Karena kita flow only, maka di boundary, di initial phase nya ini, di groundwater flow, YMI-nya kita close ya, ini kita close, lainnya kita open. Oke, ini dan sini kita open, tapi nanti kita akan definisikan khusus karena ada perubahan di headnya, kita akan mainkan headnya. Oke, di initial phase kita klik double, kemudian di kanal prosedurnya ini kita ganti di flow only, jadi tidak ada kalkulasi effective stress, hanya kalkulasi perhitungan pore pressure-nya. Oke, hanya perhitungan pore pressure-nya. Kemudian di ini oke, sudah. Jadi kita hanya melakukan flow only. Kemudian kita masukkan ke fase berikutnya, fase pertama, fase 1. Kita klik double. Nah, di sini kita akan mensimulasikan time dependent, makanya kita akan rubah transient groundwater flow dan waktu yang kita butuhkan akan kita bagi dua, yang satu cepat, yang satu lambat. Untuk yang cepat dalam tutorial diisi 1 hari, kemudian di max number of steps stored-nya ini kita diminta isi 50. Nah, kenapa diisi 50? Supaya hasil perhitungan di masing-masing step yang sudah dilakukan oleh praksis itu tersimpan, soalnya kita nanti akan menggunakan flow-nya yang model harmonik, bukan yang linear. Nah, makanya kita bikin 50 supaya tersimpan semua hasil perhitungannya. Oke, sudah, klik OK. Nah, kemudian kita selection ini water boundaries ya. Ini select line, select water boundaries. Nah, kita kotakin sini. Ya, di sini akan berwarna merah. Kemudian kita aktifkan boundary di sini. Ya, kalau ini kita klik aktifkan, maka boundary yang ada di sini itu tidak berlaku lagi. Langsung secara otomatis dia akan mengacu ke ini groundwater flow base BC. Ya. Kalau kalian klik di sini flow BC ya, nah akan ada 3 yang aktif. Yang tidak aktif ini akan tetap mengacu ke groundwater flow-nya. Oke, di 3 sini kita akan mainkan headnya, seolah-olah ada kenaikan dan penurunan headnya, dan kita akan coba bandingkan di di hasilnya itu di active pore pressure. Si page ini kita ganti head, kemudian ref-nya, referensi water levelnya kita bikin sama di sini
yang kita mainkan headnya, sehingga di bagian sininya akan tetap, yang berubah hanya di sini, tapi kita samakan aja ini di 4,5 meter, 4,5. Nah kemudian kita ini tentukan time dependent. Untuk head functionnya ini kita belum tentukan, kalian bisa klik di sini plus atau di klik kanan edit sama ya. Ini kalau kita plus secara otomatis dia akan nambahkan di sini sebagai head function 1. Head function 1 kita akan gunakan harmonik, kemudian naik turunnya headnya itu bisa di 1 meter dan periodenya 1 akan muncul di sini ya. Jadi perubahannya naik dalam simulasi naik 1 meter dan turun 1 meter dalam jangka waktu 1 hari. Klik OK. Nah sehingga sini sudah terbentuk head function 1. Kemudian kita bikin lagi fase kedua yang seolah-olah ininya time dependentnya lebih lama, 10 hari. Kita bikin fase 2. Fase 2 ini dibikin berangkat dari initial phase ya. Jadi kita ubah di sininya ke initial phase. Ini tetap transient groundwater flow karena kita ingin gunakan time dependent. Ini 10. Jangan lupa untuk max-nya ini kita ubah dulu. Kalau kita pilih 1 nanti yang outputnya hanya di perhitungan terakhir, poin terakhir, sedangkan di tengah-tengahnya untuk menuju ke hasil terakhir itu tidak ditampilkan oleh Praxis. Klik OK. Kemudian di sininya kita sudah selection ya, kita tinggal isi di sini. Harusnya tetap 4,5, hanya yang kita rubah head functionnya. Kita klik tambah baru lagi sehingga otomatis menjadi head function 2. Kalian bisa rename misalnya apa di sini. Terus amplitude-nya kita tetap isikan 1, hanya periodnya kita bikin 10. Jadi dalam jangka waktu 10 hari terjadi kenaikan dan penurunan headnya itu di 1 meter. Klik OK. Nah ini sudah selesai hasil simulasinya, kita tinggal kita select poinnya ya. Saya coba lihat dulu di tutorial, itu poinnya ada 2 yang akan dipilih, itu di 0,3 dan 82,5. di poinnya sini diminta untuk memilih di 03 ya. Ini 03 ada 1, yang kemudian yang berikutnya ada di 8 sama 2,5. Set closes. Yang ini stress point kita pakai yang note aja. Oke, yang mendekati poin ini, jadi titik 1 di sini, titik 2 di sini. Kita update, kemudian klik kalkulasi. Tunggu untuk fase 2. Nah ini current step ini semua akan tersimpan di dalam Praxis ya. Jika sudah selesai, kita lihat hasilnya aja. Di fase kedua kita klik continue ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini headnya yang kita buat tadi di 4,5. 4,5 itu dari sini ya, dari elevasi 0 ke atas 4,5. Tadi amplitudenya kita 1, berarti nanti dimodelkan
akan turun menjadi 3,5 dan naik menjadi 5,5. Kalian bisa lihat di sini kalau di menu stresses pressure P aktif ya, ini aktif pressure-nya. Kemudian kalau kalian ingin lihat juga groundwater head-nya yang tadi kita sudah bikin. Nah, groundwater head-nya tadi kita bikin di 4,5 ya, 4,5 meter. Kita akan coba bikin animasinya. Klik di sini, create animation. Nah, kita bisa pilih di mana akan menyimpan. Misal kita akan simpan di sini. Oh ya, karena kita belum save namanya apa, sehingga di sini masih new project. Kita simpan di sini, save. Kemudian ini image width, kita bikin default, fps nya kita bikin 30. Ini boleh kita centang atau tidak apa-apa. Ini untuk menggunakan current legend or scale factor. Nah, saya cek aja. Kemudian kita lihat, kita akan coba tes untuk yang fase 1 aja. Nah, kalian kalau klik plusnya ini, semua step terlihat di beberapa periode ya, di beberapa waktu. Jadi 0,12 hari ini semuanya ditampilkan sampai ke 1 hari, itu membutuhkan step sampai yang ke 24. Kalau tadi yang max number of step stored-nya tadi kita tidak pilih 50, misalnya kita defaultnya 1, maka yang ditampilkan oleh Fluxys hanya di step 24 aja, sehingga animasi tidak bisa kita bentuk. Nah, karena tadi kita sudah isi 50, kita bisa bikin animasinya. Kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan membuat animasi dari ke sini, kemudian ke bawah dan ke normal lagi ya, mengikuti amplitude yang sudah kita isi. Nah, nanti kita akan lihat videonya, video animasinya. Tadi kita kodeknya kita tidak punya. Ya, seperti ini. Kalau tadi kodeknya sesuai, dia akan langsung muncul, karena di komputer ini kodeknya berbeda, secara otomatis dikonvert ke AVI. Ya, kita play aja pelan-pelan dari sini ya. Terlihat perubahan dari headnya ya, terlihat perubahan dari headnya ya, seperti ini. Ini karena kita tadi isi max number of step stored-nya. Jadi kita close. Kemudian kita akan bikin perbandingan active pore pressure antara yang P1 sama fase 2, yaitu pada saat perbedaan headnya cepat dalam 1 hari dan perbedaan headnya lambat dalam 10 hari. Kita bikin crossnya aja. Kita bikin di sini, kita aktifkan dulu P aktif ya. Kemudian kita bikin cross dengan ini, line cross section. Kita garis saja dari sini sampai ke dasar yang rata. Nah, secara otomatis ya terbentuk aktif pore pressure-nya. Ini aktif pore pressure-nya, ada minimum dan maksimum, ada equivalent force-nya sekian di posisi ini. Oke. Nah, untuk membuat grafiknya tinggal klik cross section curve. Nah, kalian bisa pilih hanya last step aja atau semua. Kalau kalian ingin tampilkan semua step, bisa pilih individual step. Kita coba tampilkan semua aja individual step. Nah, ini akan muncul semua grafik. Nanti semua ini akan ditampilkan. Kita coba yang fase 1.
Ini ada 24, kita tampilkan semua, klik OK, kita tunggu. Ya, ini sudah keluar. Kita rubah aja nih nama chartnya, kita rubah menjadi fase 1. Fase 1. Nah, ini kalian bisa lihat active core pressure-nya, yang ujungnya sama ya. Kita save. Active core pressure-nya dengan panjang 18 meter. Terus sekarang kita bikin lagi, kita masuk ke Windows yang cross section tadi ya. Ini kita bikin lagi yang fase kedua, individual step. Kita bikin yang fase kedua. Oke. Ya, ini yang fase keduanya yang lebih lambat. Chartnya kita ubah menjadi fase kedua. Oke. Kalau kalian perhatikan perubahan head ini yang dalam jangka waktu yang lama, itu pengaruhnya lebih besar. Ini di jarak dia mulai menyatu itu di setelah 16 meter. Kalau kalian lihat ini kita save dulu ya. Kalau kita lihat di yang fase 1 tadi, dia mulai menyatu di pengaruhnya hanya di sampai 14 meter. Kalau yang fase 2 sampai sini. Satu, fase 2 ya. Itu cara membandingkannya. Oke. Untuk tutorial yang flow through embankment ini sampai di sini. Sampai ketemu di video tutorial praksis berikutnya.